Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dalam program kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Hari ini kita akan menyampaikan kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, ada yang mengisahkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam dan dakwah beliau kepada kaumnya. Ada pula ayat yang mengisahkan tentang perjalanan hijrah Nabi Ibrahim alaihi salam ke Syam dan ke Mesir. Ada pula kisah yang menyebutkan tentang pengorbanan yang sungguh sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan anaknya Ismail alaihi salam. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salam ya merupakan penghulu para nabi atau yang kita kenal dengan Abul Anbiya, ya. Karena nabi-nabi yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihi salam berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam ya juga merupakan salah satu di antara nabi ulul azmi. Selain Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihi salam dilahirkan di Babil, yakni sebuah daerah yang terdapat di Irak. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam ya Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam bukunya Kisah-Kisah Para Nabi, mengutip perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma warda. Adapun ayah Nabi Ibrahim alaihi salam ya bernama Azar. Sebagaimana zahir ayat yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surah Al-An'am ayat ke-74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin." Dan ingatlah ketika Ibrahim ya berkata kepada ayahnya Azar, "Mengapa engkau ya menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Dan juga ya sebagaimana zahir hadis yang terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari ya rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kelak Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan ayahnya Azar pada hari kiamat. Demikian pula ya pendapat Imam Muhammad bin Ishaq, kemudian Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian Syekh Ahmad Syakir yang lainnya yang menyebutkan bahwa Azar adalah nama dari ayah kandung Nabi Ibrahim alaihi salam,
ya. Walaupun juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, terkhusus mereka yang fokus kepada, yakni para ulama yang membahas masalah nasab, menyebutkan bahwa nama ayah Ibrahim alaihissalam bukanlah Azar, tetapi Tarikh. Mereka menyebutkan bahwa Azar yang terdapat dalam Al-Quran adalah paman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di tengah-tengah penduduk ataupun kaum yang disebutkan menjadikan berhala sebagai sesembahan mereka. Bahkan disebutkan mereka juga menyembah bintang-bintang. Ya. Namun, walaupun demikian, Ibrahim alaihissalam tidak pernah bersujud kepada satupun patung-patung tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kebenaran kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan petunjuk itulah Nabi Ibrahim alaihissalam menjauhi penyembahan berhala dan bintang yang dilakukan oleh kaumnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kita akan sampaikan dalam beberapa poin pembahasan. Nah, pertama, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan sampaikan tentang kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa penduduk Babil, ya, yang merupakan kaum dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah penyembah patung dan penyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, berupaya untuk menegur, ya, mengingatkan kaumnya atas kesesatan perbuatan mereka, yaitu menyembah patung-patung tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang dakwah dan dialog Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surah Al-Anbiya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin." Dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim, ya, hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui tentang Ibrahim. Al-Anbiya 51. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, "Id qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Mahadhihi tamathil," ya, patung-patung apakah ini yang kalian tekun beribadah kepadanya. Allah melanjutkan dalam, ya, surah yang sama, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka, yakni kaumnya, mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Al-Anbiya ayat ke-51 sampai dengan 53. Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita melihat bagaimana jawaban kaum Ibrahim alaihissalam ketika Ibrahim bertanya tentang mengapa mereka menyembah patung-patung tersebut. Mereka menjawab, ya, dengan jawaban yang tidak didasari atas ilmu pengetahuan. Mereka hanya menyebutkan bahwa nenek moyang kami dahulu seperti ini. Ya, akhirnya kami pun melakukan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Tentu, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kekeliruan karena melandaskan sebuah perbuatan hanya berpegangan pada sekedar apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita tanpa melihat apakah itu benar ataupun salah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan poin berikutnya setelah jeda berikut ini.
Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Setelah mendengar jawaban kaumnya yang melandaskan perbuatan mereka menyembah berhala ya pada perbuatan nenek moyang mereka. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada kaumnya ya sebagaimana lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Anbiya ayat ke-54 Allah mengatakan qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Berkata Ibrahim, ya sesungguhnya kamu dan bapak-bapakmu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian ya kaumnya mengatakan kembali, qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Mereka yakni kaumnya mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami dengan sungguh-sungguh am anta minal la'ibin, atau engkau hanya bermain-main. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, pada ayat ini kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ya ingin memastikan apakah Nabi Ibrahim benar-benar ya serius menyampaikan dakwahnya ya yang menyebutkan bahwa kaumnya itu dalam keadaan sesat atau Ibrahim hanya bermain-main saja. Oleh sebab itulah mereka bertanya dengan mengatakan, wahai Ibrahim, apakah engkau datang kepada kami dengan menyebut bahwa kami sesat dan nenek moyang kami sesat karena menyembah berhala? Apakah engkau ini sungguh-sungguh atau engkau hanya sekedar main-main dan bercanda? Demikian Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya. Maka ya Ibrahim alaihissalam menjawab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun wa ana ala dzalika minasyahidin. Ibrahim mengatakan, sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan langit dan bumi yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Al-Anbiya 56. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lainnya ya juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah dialog Nabi Ibrahim dan kaumnya. Yaitu dalam surah Asy-Syu'ara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, watslu alaihim naba'a Ibrahim. Dan bacakanlah ya kepada mereka kisah Ibrahim. Id qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun, ya ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kalian sembah? Qalu na'budu asnaman panazallu laha akifin. Kaumnya mengatakan, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. Qal hal yasma'unakum id tad'un. Ibrahim kembali berkata, ya, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu meminta kepadanya? Au yanfa'unakum au yadurrun. Apakah berhala-berhala itu dapat memberikan manfaat kepadamu atau memberi bahaya? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kaumnya mengatakan, bukan. Sebenarnya kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan juga ya dalam ayat yang lain ya, melanjutkan ayat tersebut. Qal afara'aitum ma kuntum ta'budun, ya. Ibrahim berkata, maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Nah, kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan setelah Ibrahim berdialog ya dengan kaumnya, maka Ibrahim alaihissalam ya memiliki keinginan ya atau bertekad untuk melakukan satu hal ya kepada patung-patung yang disembah oleh kaumnya tersebut. Ibrahim bertekad untuk menghancurkan berhala-berhala milik kaumnya.
Hal ini ya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat ke-57 Allah mengatakan wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya demi Allah kata Ibrahim la akidanna asnamakum, sesungguhnya aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala kalian ba'da an tuwallu mudbirin, sesudah kalian pergi meninggalkannya. Al-Imam Al-Qurtubi ya rahimahullahu taala menyebutkan ya berkata Al-Imam Mujahid dan Qatadah bahwa Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan perkataan tersebut yakni akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhala tersebut, Ibrahim mengatakannya dengan pelan ya, dengan sir, dan tidak didengar oleh kaumnya kecuali satu orang. Dan orang inilah nantinya yang membocorkan, memberitahukan bahwa Ibrahimlah pelaku penghancuran patung-patung tersebut. Juga dikatakan ya bahwa Ibrahim alaihissalam mengatakan ya perkataan tersebut yakni akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung milik kaumnya setelah kaumnya keluar ya menuju tempat perayaan mereka. Dan tidak ada yang tinggal kecuali orang-orang yang lemah di antara kaumnya. Dan orang-orang yang lemah inilah yang mendengar perkataan Ibrahim yang akan menghancurkan patung-patung tersebut. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan nanti poin berikutnya ya setelah di segmen ketiga. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan program kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi kita sebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ya bertekad akan melakukan tipu daya terhadap patung-patung yang selama ini disembah oleh kaumnya. Ibrahim alaihissalam bertekad untuk menghancurkan patung-patung tersebut ya setelah kaumnya pergi menuju perayaan mereka. Nah, disebutkan ya bahwa memang kaum Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki hari perayaan yang setiap tahun sekali mereka pergi ke tempat perayaan tersebut. Nah, ketika kaumnya pergi, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tinggal dan selanjutnya pergi menuju ke tempat patung-patung itu berada. Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung tersebut ya dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-58 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim faj'alahum judzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur ya berkeping-keping kecuali yang besar dan patung-patung yang lain agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala menyebutkan ya bahwa alasan Nabi Ibrahim meninggalkan atau tidak menghancurkan berhala yang besar dan meninggalkan alat penghancur patung tersebut pada patung yang besar itu agar kaumnya kembali ya mendatangi berhala besar itu lalu bertanya kepadanya tentang orang yang merusak berhala-berhala yang lainnya. Dan jika akhirnya ya patung besar itu tak menjawab pertanyaan kaumnya, maka mereka akan mengetahui bahwa ternyata berhala-berhala itu tidak memberikan manfaat dan juga tidak mendatangkan bahaya untuk mereka.
Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya ketika kaum Nabi Ibrahim alaihissalam kembali dari tempat perayaan mereka, mereka mendapatkan patung-patung mereka hancur, ya. Maka mereka pun bertanya, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini, yaitu menghancurkan patung-patung ini? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita katakan ya bahwa ketika Ibrahim bertekad atau berkeinginan untuk menghancurkan patung-patung tersebut dan mengatakannya, bahwa ada yang mendengar. Ya, ada yang mengatakan bahwa satu orang atau orang-orang yang lemah dari kaumnya. Nah, mereka inilah yang membocorkan bahwa Ibrahimlah yang menghancurkan patung-patung tersebut. Ya, Allah mengatakan, ya, qalu sami'na fatan yadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, kami dengar ya ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini yang bernama Ibrahim. Kemudian kaumnya kembali mengatakan, qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Kalau demikian, bawalah dia Ibrahim dengan cara yang dapat dilihat oleh orang banyak agar mereka menyaksikan. Maka ya Ibrahim alaihissalam pun ya lantas didatangkan ya ketika semua orang sudah berkumpul di tempat kejadian tersebut. Lantas mereka pun berkata, ya bertanya kepada Ibrahim alaihissalam, qalu a anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap patung-patung kami? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantikun. Sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakan kepada patung besar itu jika mereka dapat berbicara. Al-Anbiya ayat ke-63. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dari jawaban tersebut Ibrahim alaihissalam sebenarnya menginginkan ya agar kaumnya segera mengatakan bahwa patung tersebut tidak dapat berbicara. Sehingga dengan demikian mereka telah mengetahui ya bahwa patung-patung yang mereka sembah selama ini adalah benda mati yang tidak dapat bergerak ya sebagaimana halnya benda-benda mati yang lainnya yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa pula mendatangkan mudarat ataupun bahaya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, mendengar jawaban Ibrahim alaihissalam yang berbalik menyuruh kaumnya untuk bertanya kepada patung yang besar tersebut, akhirnya ya membuat kaum Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu sadar, ya. Mereka sadar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Innakum antumudz zalimun. Mereka yakni kaumnya telah kembali kepada kesadaran dan mengatakan innakum antumudz zalimun. Ya sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang zalim ya terhadap diri sendiri. Al-Anbiya ayat ke-64. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini disebutkan bahwa ya kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mereka terbungkam, ya, sadar dan tampak jelas bagi mereka kesesatan yang ada pada mereka. Bagaimana ya bisa mereka menyembah sebuah patung ataupun patung-patung yang tak kuasa, menolak apapun dari diri sendiri, atau bahkan mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadanya. Maka di sini disebutkan bahwa kaum Nabi Ibrahim alaihissalam mengakui bahwa mereka telah berbuat kezaliman dan telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan dakwahnya kepada kaumnya yang dapat kita sampaikan untuk edisi kali ini. Dan kita akan lanjutkan
kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan kaumnya pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.